Shalom, salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang Anda rasakan hari ini dalam peristiwa kecil. Kiranya pertemuan kecil kita juga dalam kesempatan ini akan semakin menambah rasa syukur dan juga rasa sukacita kita di dalam Tuhan. Karena lewat bacaan hari ini, kita kembali diingatkan betapa besar cinta dan kasih Tuhan bagi kita anak-anaknya. Karena selamat datang dan selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik bersama saya Magdalena Pinky dan juga bersama para romo dari Keuskupan Agung Jakarta. Dan dalam kesempatan ini saya bersama Romo Petrus Joseph Budi Santoso, MSC, atau yang akrab disapa dengan Romo Budi. Halo Romo Budi, sehat selalu? Halo, terima kasih Mbak Pinky. Sehat-sehat, berkat Tuhan. Puji Tuhan, kami sangat berterima kasih dan juga sangat bersuka cita karena Romo bersedia kembali hadir bersama kami ya. Dan kita bisa Amin. langsung mulai ya Romo. Oke, silahkan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita, mari kita awali dengan memohon berkat dan terang Roh Kudus lewat doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Budi. Silakan Romo. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas segala rahmat kehidupan, rahmat cinta kasih, dan segala karunia yang selalu Kau limpahkan kepada kami semua. Sehingga walaupun di dalam persiaran hidup ini, perjalanan hidup ini, kami seringkali menerima penderitaan-penderitaan atau salib-salib, namun Engkau selalu memberi kami kekuatan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa di balik salib selalu ada kebahagiaan dan kemuliaan. Di balik penderitaan selalu ada kebahagiaan. Tuhan, beri kami selalu kekuatan dan anugerah-Mu di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami akhirnya dapat menemukan rahmat kebangkitan bersama Yesus Putra-Mu. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 17 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. satu hal telah kuminta kepada Tuhan,
Satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Referen, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Referen, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan pasti datang, ia datang dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padaku menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kini mari kita memulai sesi permenungan kita yang pertama. Romo, begitu indah bacaan hari ini, di mana ada janji-janji Tuhan yang memberikan kelegaan, melepaskan kita dari kekelaman, kegelapan, rasa malu. Bagaimana Tuhan juga menjanjikan terang dan keselamatan bagi kita anak-anaknya. Adakah makna lain yang sebenarnya bisa kita gali lebih dalam, Romo, dari bacaan tersebut? Silakan. Terima kasih Mbak Binki. Mbak Binki, pasti kita semua pernah mendengar ya pepatah demikian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kira-kira bacaan pertama ini mau berbicara tentang hal seperti itu, perjalanan hidup manusia yang bersusah-susah dahulu, tetapi ujungnya adalah suatu kebahagiaan. Atau kita pasti ingat ya, Mbak Pinky, tulisan Raden Ajeng Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Ya. Nah, bagi kita orang beriman, bahwa di balik penderitaan, di balik salib, ada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Kira-kira kitab Yesaya 29 ayat 17 sampai 24 ini kira-kira berbicara seperti itu. Ya, nah, mari kita renungkan bersama-sama bahwa di balik penderitaan, di balik penderitaan, di balik penindasan bahkan di dunia ini yang sedang kita alami, selalu ada keselamatan dan sukacita. Dan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita tetap setia dan punya iman kepada Kristus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, melalui firman Tuhan dalam kitab Yesaya 29 ayat 17 sampai 24, Yesaya mau menuturkan kepada kita tentang keadaan keselamatan Israel setelah mengalami berbagai penindasan yang luar biasa. Yesaya juga menyatakan bahwa sebentar lagi Libanon akan berbuah menjadi suatu kebun buah-buahan,
Dan orang-orang tuli akan mendengar perkataan kitab, dan orang-orang buta akan melihat. Itu yang tadi saya maksudkan, bahwa di balik penderitaan, di balik salib selalu ada kebahagiaan dan keselamatan. Yesaya juga menyatakan bahwa orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Orang-orang miskin akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sedangkan orang yang gagah, sombong, dan akan berakhir. Orang yang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan mereka yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan mendesak orang benar dengan alasan yang tidak benar. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah kaum keturunan Yakub telah membebaskan Abraham, bahwa mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu. Mereka, keturunan Yakub, akan melihat perbuatan tangannya, lalu mereka akan menguduskan namanya. Mereka akan gentar kepada Allah Israel. Mereka akan takut akan Tuhan. Dan semua orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian. Dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Orang tuli akan mendengar. Orang buta akan melihat. Nah, kali ini firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Yesaya 29 ayat 17-18 menyatakan kepada kita, bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Berarti suatu kebahagiaan di balik penderitaan. Secara tersirat, Yesaya mau menyatakan, pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat, dan orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, Yesaya ingin menyatakan bahwa pada waktunya, yaitu pada masa Kristus Yesus secara manusiawi berada di dunia ini, maka orang-orang tuli akan dapat mendengar perkataan-perkataan kitab suci, mendengarkan sabdanya. Lalu orang-orang buta akan dapat melihat dan terbebas dari kekelaman dan kegelapan mata. Mereka akan bersukacita melihat betapa indahnya dunia ciptaan Allah ini. Kemudian orang-orang yang sengsara akan bersukacita. Mereka akan bergembira. Mereka akan bersukaria di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sementara itu, orang-orang miskin di antara kita akan bersorak-sorai dalam nama Dia, Allah kita yang Maha Kudus dan Allah Israel. Orang jahat akan dilenyapkan. Melalui firman Tuhan yang berikutnya, kita mendapati bahwa orang yang gagah tetapi sombong akan berakhir riwayatnya. Orang yang suka mencemooh akan habis. Lalu semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Demikian dinyatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yesaya 29, 20-21. Kitab suci menyatakan kepada kita, sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Ya. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara dan memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka
di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak baik. Oleh sebab itu, hati-hatilah mereka yang suka menyatakan seseorang berdosa dalam suatu perkara. Hati-hatilah orang yang suka menyalahkan orang lain. Hati-hatilah orang yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Janganlah sembarangan mendesak orang benar dengan alasan yang dicari-cari. Tetapi sebaliknya, berbahagialah kita. Berbahagialah kita yang sudah melakukan tugas pelayanan firman Tuhan dengan baik. Lebih baik dan sangat baik. Karena dia sudah melimpahkan kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita dengan berkelimpahan. Berbahagialah kita dan semua orang yang akan memperoleh keselamatan dan sukacita setelah mengalami berbagai penindasan dan penderitaan sesaat. Karena dia sudah lebih dahulu menderita mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Akhirnya, berbahagialah kita yang setia dan tidak akan gentar atau takut untuk beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan dan menyembah Dia. Tuhan Allah kita yang kita sebut dalam nama Yesus Kristus, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di surga. Amin. Amin. Wow, Romo, oke. Berarti kita memang juga harus berhati-hati dalam memaknai bacaan ini, bahwa tidak serta-merta janji-janji Tuhan ini bahwa pada saat kita ikut Tuhan, itu langsung lepas dari penderitaannya. Tapi seperti Romo sebutkan tadi, ada penderitaan yang mendahului kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan. Begitu. Nah, Romo, bagaimana ya kita bisa membedakan penderitaan-penderitaan yang kita alami ini memang semua jenis penderitaankah memang Tuhan eh, sediakan untuk sebagai kita bisa katakan lalui untuk nanti mendapatkan sebuah kemenangan, atau memang ada cara kita memandang penderitaan ini yang datang dari kita sendiri, ini yang memang penderitaan dari Tuhan sebagai silih dosa kita mungkin, atau bagaimana ya itu, Romo? Iya, Mbak Pinky, ini pertanyaan yang bagus sekali ya berkaitan dengan Yesaya tadi. Pertanyaan kan begini, eh, ada salib, ada penderitaan yang memang dibuat oleh kesalahan kita sendiri. Tapi juga ada, kita sudah berusaha benar, sudah berusaha hidup untuk mengasihi, mencintai, mengampuni orang, tapi tetap saja ada penderitaan. Nah, penderitaan yang dibuat oleh kita sendiri, ya saya pikir itu bukan salib yang harus kita pikul bersama Yesus ya. Contohnya begini Mbak Pinky, ketika ada orang terus tiba-tiba apa ya, maaf nih, misalnya terus narkoba, terus terjadi kerusakan-kerusakan pada otak kecil, lalu dia ditangkap, dipenjara, dia menderita kan? Tetapi kalau kita tanya, penderitanya dari mana ya? Penderitanya dibuat oleh karena dirinya tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Ya, maka salib itu memang salib yang dia ciptakan sendiri. Tapi ada juga loh ya Mbak Pinky, kita melihat ada orang yang aktif di gereja, mungkin menjadi ketua lingkungan, menjadi pelayan, dan sebagainya, sudah rajin ke gereja, melayani dengan baik, tapi kena musibah misalnya, seperti itu. Kita kan bertanya, ini salib atau bukan? Nah, menurut saya ini adalah salib. Sudah berusaha untuk berbuat baik, mengikuti kehendak Tuhan, tapi ada lagi penderitaan yang harus dia pikul. Nah, penderitaan seperti ini menurut saya adalah penderitaan salib yang harus dipikul bersama Yesus, ya. Karena kita dipanggil juga untuk menjadi silih atas banyak orang lain. Oke,
Baik, Romo. Ya, jadi harus kita pilah-pilah juga bentuk penderitaannya ya, gitu. Jangan kita menganggap rata semua penderitaan ini datang dari Tuhan untuk menjanjikan kemenangan, padahal misalnya kita malas bekerja, misalnya gitu ya, atau Ya, malas belajar, misalnya itu membuat kita menderita. Nah, itu bukan penderitaan salib Yesus ya, Romo. nah, makanya tadi dikatakan jangan jadi orang yang gagah sombong, lalu menjadi pencemooh dan berniat jahat, itu pasti nanti penderitaannya yang diciptakan sendiri karena dia sombong, Iya, dia iya. suka menghina orang lain, dia suka menjahati orang lain, ya akibatnya pasti penderitaannya dibuat oleh dirinya sendiri. Tapi yang saya katakan tadi, orang yang sudah berusaha baik, mengikuti jalan Tuhan, melayani sesama, dia masih menerima penderitaan, itulah salib yang harus dipikul. Seperti Yesus sendiri kan, apa salahnya, apa dosanya Yesus? Tetapi dia harus memikul salib. Lalu kenapa Yesus harus memikul salib? Karena untuk silih bagi dosa-dosa manusia yang lain yang berdosa, yang tidak mampu untuk mengangkat dosanya sendiri, lalu Yesus menebus dosa-dosa itu. Baik. Nah, lalu dari sekian besar usaha kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat diri kita menderita karena kesalahan kita sendiri gitu ya. Kita selalu berusaha berbuat baik dan mengikut Tuhan, tapi terhadap orang-orang yang tetap melakukan sesuatu yang membuat kita menderita, Romo. Bagaimana seharusnya kita menyikapi orang-orang tersebut ya? Mungkin Romo bisa memberikan masukan untuk kami semua. Silakan, Ya, Romo. makasih Mbak Binki. Ini pertanyaan yang bagus juga dan sangat sangat sering kita hadapi ya. Kita mempunyai kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Kita punya doa adalah suatu kekuatan ilahi yang luar biasa. Dengan doa dan cinta itu kita bisa mengalahkan kejahatan. Dengan doa dan cinta serta iman yang kita miliki, kita bisa mengubah orang yang biasa menyakiti kita, bisa menjadi orang yang nantinya bertobat. Bukan karena kita, tapi karena doa, iman, dan cinta kita. Ya. Dengan iman, doa, dan cinta, kita juga dimampukan untuk bisa mengampuni orang yang melukai kita misalnya. Seperti itu. Kalau kita mau melawan dengan kekuatan diri kita sendiri, nanti akhirnya apa yang ada? Balas dendam. Menyakiti, balas menyakiti. Gitu. Melukai, balas melukai. Tidak akan habis balas dendam seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan, iman, doa, dan cinta, maka di situ Allah akan ikut ambil bagian mengubah yang tidak sempurna menjadi sempurna, yang tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu, seringkali saya mengatakan jarak antara masalah dan penyelesaiannya hanya sejarak lutut dan lantai. Artinya apa Mbak Pinky? Bahwa semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita ini, jawabannya hanya sekedar lutut dan lantai. Ketika kita mau bersujud di hadapan Tuhan, dwelling in God, memohon kekuatan, memohon pencerahan, memohon bantuan Tuhan, maka permasalahan apapun juga yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, Tuhan akan menyelesaikannya. Hanya sejarak lutut dan lantai. Sejarak di mana kita dengan rendah hati mau mengakui bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan dia maha kasih, maha pengampun. Maka kalau kita tunduk sujud di hadapan Tuhan, berdoa dengan penuh iman dan cinta, maka permasalahan apapun juga, penderitaan apapun juga akan ada solusinya. Begitu Mbak Wah, Pin. sangat indah, Romo. Berarti jawaban dalam tanda kutip dari penderitaan apapun yang kita alami adalah doa, Iman dan iman, cinta. dan cinta. Dan setelah itu, kita ibaratnya angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Ya, Romo. Ya, Baik, terima kasih, Romo. Kita harus mengakhiri sesi kita yang pertama, tapi tentu saja akan kita lanjutkan kembali ya. Karenanya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama Romo Petrus Joseph Budi Santoso MSC dan saya Magdalena Pinky Beran dalam Oase Rohani Katolik sesi hari ini. Kita akan memasuki sesi yang kedua, tapi sebelumnya silakan mengirimkan berbagai masukan atau juga sharing iman lewat email orkkaj2021@gmail.com atau bisa juga langsung ke nomor telepon 0881 0215 33438. Sehingga semoga Oase Rohani Katolik akan semakin memberkati lebih banyak umat beriman. Jadi mari kita masuk ke sesi permenungan yang kedua. Romo Budi, tadi kita sudah di sesi pertama mendapatkan sebuah kata kunci yang indah untuk menghadapi berbagai penderitaan dalam kehidupan kita nih ya, supaya nanti kita mendapatkan janji kemenangan dari Tuhan, yaitu doa, iman, dan cinta. Dengan doa, iman, dan cinta akan ada jawaban atas segala penderitaan kita. Wah, terima kasih sekali Romo. Nah, dari bacaan selanjutnya, bacaan Injil. Makna iman lebih lanjut apa yang bisa kita gali lewat cerita tentang dua orang buta dalam bacaan Injil hari ini, Romo? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Wiki. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan Matius 9, 27 sampai dengan 31. Saya memberi tema, Aku memanggil nama Tuhan dan Dia menjawabku. Aku memanggil nama Tuhan, Dia menjawabku. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apakah setiap kita memanggil nama Tuhan, itu akan dijawab oleh Tuhan? Sering kita bertanya terhadap diri kita sendiri, apakah Tuhan mendengar dan akan menjawab doa serta permohonanku? Mengapa Tuhan tidak mendengar dan menjawab doaku? Bagaimana caranya agar Tuhan mendengar dan menjawab doaku? Tentu sebagai anak-anak Tuhan kita sering bergumul tentang penderitaan. Terkadang dalam kehidupan ini kita sering berseru kepada Tuhan, namun sepertinya Tuhan belum memberikan jawaban terhadap pergumulan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Matius 9, 27 sampai dengan 31, kita coba untuk merenungkannya. Dalam ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dalam hal ini, tidak selamanya pertolongan Tuhan datang seketika itu. Di mana ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang itu mengikutinya sambil terus berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara-saudari yang terkasih, dapat kita bayangkan bahwa Yesus sedang berjalan dan berjalan terus, sementara dua orang buta terus berjalan mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami anak Daud." Kedua orang tersebut memanggil nama Yesus adalah anak Daud. Anak Daud tentu saja mengacu pada Injil Matius bab 1 ayat 1, yaitu Mesias, yang artinya adalah yang diurapi. Maka panggilan kedua orang buta terhadap Yesus mau menunjukkan bahwa mereka sungguh mengenal Yesus dalam kehidupannya. Dalam ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Nah, saudara-saudari yang terkasih,
Bayangkan ya, Yesus berjalan dan dua orang buta tadi sambil terus berharap dengan imannya, Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku. Dan Yesus tetap berjalan, sepertinya cuek seperti itu ya. Tetapi luar biasa, kedua orang buta ini tetap berjalan, tetap mengikuti sambil berteriak-teriak, Yesus kasihanilah aku. Terus-terus memohon, terus memohon. Sampai pada di rumah, baru Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan jawaban dari dua orang buta ini, ya Tuhan, kami percaya. Setelah berusaha terus, setia, tidak putus asa, mengikuti Yesus, baru dia mendapatkan mukjizat itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa pada saat kedua orang buta itu berseru-seru kepada Yesus, seruan mereka seperti tidak didengar, dan seruan mereka diabaikan oleh Yesus sendiri. Itulah sebabnya pertolongan Tuhan tidak datang seketika itu. Mengapa? Karena pada ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dalam hal ini, Yesus itu mau melihat kesetiaan kedua orang buta tadi. Setia atau tidak orang itu? Ternyata setia, dia mengikuti terus, dan dia percaya, minta disembuhkan. Tetapi pertanyaan untuk kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, apakah iman kita tidak goyah? Apakah kita tidak ragu-ragu? Apakah kita putus asa? Udahlah, nggak usah doa lagi, Tuhan tidak menjawab. Masihkah kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan kita? Atau walaupun kita terus berdoa dan pergumulan kita tetap tidak pernah selesai, apakah kita terus berharap pada Yesus Kristus? Inilah yang menjadi pergumulan iman kita, sekaligus harapan kita. Perlu kita renungkan tentang pertanyaan Yesus. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dalam ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ayat ini menunjukkan bahwa saat kedua orang buta berseru-seru kepada Yesus, seruan mereka tidak didengar dan seruan mereka diabaikan oleh Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya pertolongan Tuhan tidak datang seketika itu. Mengapa? Karena pada ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dalam hal ini, Yesus mau melihat kesetiaan kedua orang buta. Maka pertanyaan bagi kita semua, ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, apakah iman kita tidak goyah? Masihkah kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyembuhkan? Atau walaupun kita terus-menerus berdoa dan pergumulan kita tetap tidak pernah selesai, apakah kita terus berharap kepada Yesus Kristus? Inilah yang menjadi pergumulan iman kita. Perlu kita renungkan tentang pertanyaan Yesus. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa yang terpenting
sejauh mana kita memiliki iman atau kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kita sering berdoa kepada Tuhan, namun kita belum mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam ayat 31 dikatakan, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara yang terkasih, orang buta yang disembuhkan Yesus, walaupun Yesus melarang mereka untuk tidak menceritakan kepada orang banyak, namun pengalaman hidupnya bersama Yesus membuat orang buta tersebut memasyurkan Yesus, mewartakan nama Yesus ke seluruh daerah tersebut. Namun kenyataan gereja pada saat ini, bahwa jemaat kadang-kadang disuruh untuk mengabarkan kabar keselamatan, justru menolak, yang sering kita dengar dengan berbagai alasan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering memanggil nama Tuhan, dan kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Namun setelah kita berdoa, dan doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, yang sering terjadi adalah kita khawatir, kita bosan, kita ragu-ragu, bahkan kita putus asa. Namun dalam Injil hari ini, kita percaya dan berharap Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Permohonan kita adalah sikap kita, yaitu kesetiaan dan kepercayaan kita terhadap doa permohonan kita. Kita harus percaya bahwa Yesus pasti mendengar permohonan kita. Kemurahan hatinya akan tetap diberikan kepada orang-orang yang percaya dan setia terhadap pertolongan Tuhan. Seperti halnya dua orang buta tadi. Dia berteriak, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Yesus sepertinya tidak mendengar. Yesus sepertinya mengabaikan. Tetapi karena kesetiaannya, terus-menerus mengikuti Yesus, terus memohon kepada Yesus, dan percaya kepada Yesus, maka akhirnya mukjizat terjadi. Semoga di dalam doa-doa permohonan kita, kita terus setia dan percaya. Maka Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wow, ini juga sangat indah ya Romo. Ternyata kata kuncinya di sini adalah kita mengenal, kita ikut dengan setia, dan kita percaya. Nah, Romo, mungkin ada yang bertanya nih, kalau misalnya saya sudah berdoa sekian lama dan saya punya keyakinan Tuhan pasti akan menjawab doa saya. Dan saya juga berusaha hidup dalam ketaatan, tapi sudah tidak mendoakan lagi hal tersebut. Nah, mungkin sudah berdoa sekian lama, tapi masih tidak didapatkan dalam hati kecilnya. Oh ya, saya percaya nanti suatu saat Tuhan akan memenuhinya, tapi tidak didoakan. Itu apakah bagian dari putus asa atau bagaimana ya Romo? Ya, betul, betul, betul sekali, Bingki. Seringkali kita begitu ya, sudah berdoa-doa, sepertinya kita ukuran manusia seperti tadi, bosan, khawatir, ragu-ragu, putus asa. Udahlah, nanti terserah Tuhan lah, begitu kan? Tapi terserahnya bukan terserah usaha Anda ada lagi, gitu kan? Lihat tadi si kedua orang buta tadi. Saya bisa membayangkan kalau dikontemplasikan bagus sekali ya Mbak Pinky. Dia teriak-teriak barangkali di panas terik ya. Tuhan kasihanilah aku. Bayangkan dia buta, dia sambil merayap-rayap barangkali ya. Iya. Jalannya juga sambil sambil susah barangkali jalannya. Tapi dia terus Tuhan kasihanilah aku. Apalagi Yesus sepertinya tidak menjawab, tidak menoleh, dia jalan terus. Rupanya Tuhan Yesus disitulah dia mencoba sedang menguji kesetiaan si orang buta tadi. Kalau seandainya orang buta itu tidak percaya dan tidak kuat niatnya, udahlah Tuhan Yesus nggak perhatiin saya, ngapain minta-minta terus.
akhirnya dia pasti berhenti. Tapi yang dilakukan oleh kedua orang ini tidak. Dia setia, dia berusaha, dia percaya. Maka sampai pada di rumah tertentu dia ngikutin terus, sampai Tuhan Yesus berhenti, sampai di rumah itu dia katakan, percayakah kamu bahwa aku bisa melakukan? Artinya apa? Percayakah kamu bahwa saya bisa membuat matamu melek? Dan jawabannya, iya percaya. Makanya saya ikut kamu terus, gitu kan? Maka saya ikut kamu terus. Nah, pertanyaan Piki kan tadi kan, aku sudah doa seminggu, sebulan, setahun, kok belum dikabulkan, udahlah berhentilah gitu. Nah, itu namanya putus asa. Ya. Baik. Jadi ini juga menyimpulkannya seluruh sesi kita yang kedua, jangan berhenti berdoa. Jadi Ya. berdoalah terus dengan setia dan Nah, mengenal Allah kita dan juga percaya pada Allah kita. Wah, terima kasih sekali Romo. semuanya Ini penting, Pinky. Yang penting begini, oh ya, ya, boleh. sudah doa terus, tapi kalau dikabulkan. Nah, ingat, kita juga harus berdoa, Tuhan, berikan aku petunjuk mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Gitu ya. Berikan petunjuk. Berikan petunjuk. Kalau mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Kalau yang tidak bisa diubah, beri aku kekuatan, keberanian untuk menerimanya. Hmm, ya, ya. Kalau bisa diubah, syukur Tuhan. Beranikan aku juga untuk bisa mengubah, supaya hidupku lebih baik, lebih berahmat. Tapi kalau ada sesuatu yang kita doakan dan tidak berubah, ya beri Tuhan aku untuk bisa menerima apa yang memang tidak bisa diubah. Berarti memang kehendak Tuhan akhirnya ya yang menentukan. Ya, ya. Waduh, terima kasih sekali Romo untuk inspirasi dan permenungan yang sudah Romo berikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita punya kesempatan di lain kali untuk menggali lebih dalam lagi dari berbagai bacaan yang berbeda ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah penjelasan Romo Budi tadi menutup seluruh sesi Oase Rohani Katolik kita kali ini. Dan agar hikmat Tuhan hari ini senantiasa mengisi hati dan juga berbuah dalam kehidupan kita, mari kita tutup permenungan ini dengan memohon berkat dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Budi. Silakan Romo. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, berkatilah kami senantiasa dalam perjalanan hidup kami. Berilah kami kerendahan hati dan kelemah lembutan. Berilah kami juga roh cinta, roh kebenaran, dan roh kesetiaan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan berkatilah saudara-saudari kami ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini bersama Romo Petrus Joseph Budi Santoso, MSC, dan bersama saya Magdalena Pinky Beran. Kami mohon pamit sampai bertemu lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.